Baik, baik. Saya ingin ke Pak Peter dulu. Pak Peter, tadi ya sebelum kita menanggapi yang disampaikan oleh Mas Misbakun soal alokasi anggaran itu kan tadi kita melihat ada deindustrialisasi. Ini saya agak sulit untuk membicarakan mana yang lebih dulu karena banyak sekali yang harus dibenahi. Tapi kalau kita bicara soal infrastruktur, Pak Peter, ini kan infrastruktur memang sesuatu yang relatif tertinggal dan akhirnya dibangun oleh pemerintah begitu rupa. Dan akhirnya itu menjadi beban juga untuk khususnya badan usaha milik negara yang membangunnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah kemudian beban-beban itu akan bisa diselesaikan? Negara akan tetap aman, BUMN-nya akan tetap aman, atau ini sesuatu yang memang juga harus diadres juga selain soal fiskal atau perpajakan tadi yang dikatakan Mas Misbakun, Pak Peter? Ya, kalau solusi pasti ada sebenarnya. Nggak mungkin nggak ada solusi. Semua permasalahan pasti ada solusinya. Persoalannya adalah bagaimana pemerintah ya secara lebih inovatif ya memahami permasalahan ini dan mencari solusi yang paling tepat. Sekarang ini kan kita seperti terjebak ya. Kita terjebak mencari solusinya hanya di situ saja. Tidak berupaya untuk mengembangkan solusinya dengan melihat ke seluruh potensi yang kita miliki. Kalau alternatif solusi untuk BUMN karya, ini saya fokus ke situ dulu tuh Pak Peter. Karena banyak orang kan akhirnya berpikir kalau memang membangun infrastruktur akhirnya bisa mengorbankan kondisi kesehatan BUMN karya. Kan ini juga menjadi sesuatu yang buruk untuk negara ini. Solusi konkretnya menurut Pak Peter apa? Sebenarnya kan BUMN karya kita itu kan permasalahan yang ada di BUMN karya itu permasalahan cash flow. Ya, mereka itu dibebani ya dengan tugas yang begitu berat tanpa modal ya, yang kemudian mendorong mereka harus berhutang ya dengan hutang yang dengan suku bunga yang tinggi dan kemudian sementara di sisi lain pembangunan infrastruktur itu kan return-nya kan jangka panjang. Butuh waktu lama. Butuh waktu ya. Idealnya sebenarnya BUMN karya itu bukan jadi pengelola infrastruktur. Oke. Mereka itu setelah bangun jual. Ya, karena mereka ini kan sebenarnya kontraktor. Kontraktor itu ya selesai terima duit. Iya. Nah, masalahnya adalah mereka ini kan dipaksa untuk jadi pengelola. Waskita Karya ataupun Utama Karya kan kelola jalan tol. Akhirnya jadi begitu ya? Ya, utang mereka sementara pendapatan dari jalan tol, ya kita tahu sendiri jalan tol di Sumatera, di mana itu kan masih sepi. Ya, return-nya, cash flow-nya kan kecil. Sementara mereka harus bayar, beban utangnya begitu besar. Solusinya ada negatif. Solusinya jadi sebenarnya yang paling utama ya harus injeksi. Injeksi dana? Harus injeksi. Kalau kita mau menyelesaikan penyertaan modal negara, PMN. Atau ya segera cari solusi bagaimana mendorong agar supaya aset-aset yang membebani ini bisa segera dilepas. Dijual kan, maksudnya? Sebenarnya dulu pada waktu kita divestasi. divestasi, pada waktu kita membentuk yang namanya holding infrastruktur atau holding BUMN yang lain. Holding BUMN. Kan rencananya kan untuk membeli sebenarnya. Ya, agar kita menginvite investor luar negeri, meyakinkan investor luar negeri untuk membeli aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan BUMN karya kita. Kalau itu yang belum jalan. Kalau injeksi dana atau divestasi itu belum bisa terjadi, nasib dari pemberi kreditnya itu seperti apa itu Pak? Karena kan nanti pasti akan jadi kredit macet. Khawatirnya kan begitu, karena kan pemberi dananya juga sebagian kan BUMN yang Mas Misbakun juga harus awasi ya sebagai wakil rakyat. Bagaimana? Mismatch. Jadi dia jadi kayak kanker jalar dia. Ini permasalahan yang ada sekarang di karya, dia bisa menjalar ke BUMN yang lain. Kalau kanker kan kadang-kadang harus diamputasi begitu ya? Itu yang saya maksud, untuk amputasinya itu harus ada yang dikorbankan. Pengorbanannya apakah itu dalam bentuk injeksi? Kalau injeksi nanti urusannya sama Pak Misbakun juga, izinnya kan ada di Pak Misbakun juga. Ya. Atau ya bagaimana memaksakan untuk divestasi. Untuk divestasi berarti kan harus cari pembeli. Kalau saya ada solusinya. Singkat saja Mas. Singkat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Apakah mengerjakan kerjaan kontraktor itu hajat hidup orang banyak? Iya dong, kan jalan tol semua pelabuhan dipakai orang banyak.
Bukan, maksudnya menjadi kontraktornya negara. Akan ada orang swasta. Ada orang swasta. Kenapa nggak diserahkan ke Kalau swasta? orang swasta nanti mangkrak, kan beberapa kali terjadi. Tinggal seperti kita memberikan afirmasi terhadap BUMN, kreditnya dan sebagainya, sudah mendapatkan kontrak pasti Pengawasannya mereka, harus lebih baik supaya tidak terjadi mangkrak. Kenapa? Negara kok menjadi kontraktor? Itu loh. Baik. Negara mempunyai perusahaan kontraktor ini buat apa? Pertanyaan besar kita adalah karena ada beberapa masalah, saya mau bilang banyak juga khawatir, mau bilang sedikit kok mengecilkan masalah, mana yang harus diprioritaskan untuk memasuki 25 tahun atau berapa tahun berikutnya dari reformasi. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.